Bab 3302. Setidaknya jasa dan kesalahan saling seimbang. Kepala suku Li mengangkat tangan, membuat jaring roh melayang di atas kepala. Sebelumnya dia menyerahkan benda itu untuk digunakan oleh 4 tetua yang lain, namun kini saat dilakukan sendiri, kekuatannya pun berbeda total. Baiklah, jika begitu aku tanyakan beberapa hal pada kepala suku Li. Erikin menatapnya sambil membelakangi kedua tangan. Apakah Edward Li sang penatua ketiga ditugaskan oleh kamu, wahai kepala suku Li? Omong kosong, penatua keluarga Li tentu saja ditugaskan langsung oleh Tuan Besar Kepala Suku, dan hanya kepala suku yang memilih kuasa itu, kata seorang imam Taoisme. Baiklah jika begitu, kata Erikin sambil menganggukkan kepala. Tetua yang kamu tugaskan telah meracuni jenius keluarga Li secara diam-diam, memutus masa depan keluarga Li. Sebagai seorang kepala suku, jika tahu berarti kamu hanya membiarkan itu terjadi, jika tidak tahu, berarti kamu sangat tidak berguna. Oleh karena itu aku berkata ini salahmu, apakah ada yang salah? Meski Vinola memiliki sedikit bakat, tetapi dia sama sekali tidak bisa dikaitkan dengan masa depan keluarga Li. Perkataanmu terlalu melenceng dari kenyataan, kata kepala suku Li dengan ekspresi sinis. Apakah kamu kira hanya Vinola? Oh iya, dalam waktu sesingkat ini, hebat sekali jika kamu bisa paham alasan aku bertindak. Takutnya kalian sama sekali tidak paham, kata Erikin sambil tersenyum. Sepanjang perjalanan ke sini, aku terus-menerus mendesak Alvido Li. Barulah mendapati ternyata Edward Li menggunakan pil racun untuk mencelakai murid-murid dalam kerabat jauh, bahkan kerabat dekat. Kekuatan darah mereka dilemahkan, dan hal ini bukan terjadi pertama kalinya. Orang yang telah dia celakai jumlahnya tidak kurang dari puluhan. Pantas saja kekuatan darah keluarga Li semakin lama semakin lemah. Ternyata ini alasannya. Apa katamu, puluhan? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar omong kosong, sembarang bicara. Kali ini, raut wajah 4 tetua di samping pun berubah total. Melemahnya kekuatan darah keluarga Li membuat keluarga Li mengibarkan bendera, memanggil kembali kerabat-kerabat jauh yang telah meninggalkan keluarga Li, dengan tujuan memilih kekuatan darah yang kuat dari luar. Tetapi Erikin malah menuduh penatua ketiga sebagai dalang di balik semua masalah. Mereka benar-benar tidak tahu banyak tentang ini. Kepala suku Li pun sedikit terkejut mendengarnya. Tidak mungkin. Erik tersenyum dingin, langsung menarik keluar Alvido Li yang hanya tersisa kemelekatan jiwa itu. Masalah ini terlalu berbahaya, akan sangat merepotkan jika sampai tersebar luas. Oleh karena itu Edward Li selalu menugaskan Alvido Li untuk melakukannya. Setelah didesak dengan berbagai taktik ilusi, Alvido Li pun benar-benar dibuat tidak berdaya. Menghadap kepala suku, dan semua senior, Alvido Li terlihat ketakutan. Perkataannya terputus-putus, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Alvido, cepat katakan semua yang kamu tahu. Aku akan hancurkan tubuhmu jika berani menyembunyikan satu kata pun, kata seorang tetua dengan emosi meluap-luap. Edward Li sudah aku lumpuhkan. Jika kamu bersedia mengatakan semua kebenaran, kemungkinan besar masih ada sedikit kesempatan hidup, kata Erikin dengan nada datar. Benar, katakan yang sebenarnya, katakan semuanya, aku bisa mempertahankan nyawamu, kata kepala suku Li menambahkan. Benar, Edward Li yang menyuruhku melakukannya. Sebelumnya aku ketahuan mencuri batu roh milik keluarga Li. Dia menangkap dan mengancamku, aku tidak punya pilihan lain, kata Alvido Li dengan ekspresi wajah pahit. Di hadapan kepala suku dan banyak senior di sana, dia pun tidak berani menyembunyikan apapun, segala sesuatu dikatakan dengan sejujurnya.
Alvido Lee adalah orang kepercayaan Penatua ketiga, kenyataan yang dia tahu jauh melebihi semua orang, dan setelah menjabat Penatua selama ratusan tahun dan memiliki kuasa tinggi, bagaimana mungkin kejahatan Edward Lee hanya sebatas masalah pil racun itu? Edward Lee sial, berani-beraninya dia melakukan semua ini. Setelah mendengarnya, beberapa tetua di sana pun berapi-api. Semua salahku, beberapa tahun ini sibuk berlatih kultivasi, hingga menyerahkan banyak tugas pada Edward Lee, tidak menyangka orang itu benar-benar licik. Pantas saja ratusan tahun terakhir jenius yang terlahir banyak sekali berasal dari kenalan Edward Lee. Aku kira semua karena keberuntungan Edward Lee, ternyata dia telah melakukan banyak kecurangan. Jika masalah ini terbukti benar, membunuhnya 100 kali pun tidak akan cukup rasanya. Penatua Agung, Penatua kedua, kalian pergi tahan Edward Lee, kelak aku sendiri yang akan interogasi langsung. Perintah kepala suku Lee dengan ekspresi wajah dingin. Oleh karena itu aku berkata, masalah ini seharusnya ditanyakan pada kepala suku Lee, bukan aku, benarkan? Kata Eric Kin. Eric Kin, sekalipun semua ini terbukti benar, tetap saja akan menjadi masalah pribadi keluarga Lee. Masalah Edward Lee sudah ditangani kepala suku, dan bukan hanya kamu yang tahu. Kata Penatua keempat dari samping. Sedangkan kamu memanfaatkan hal ini untuk menghancurkan banyak bangunan milik keluarga Lee, juga mengacaukan kolam darah, menghancurkan nama baik keluarga Lee. Inilah kenyataan yang ada. Aku akui menghancurkan banyak bangunan memang benar, bukankah cukup diselesaikan dengan ganti rugi? Kata Eric Kin. Soal kolam darah, aku tidak tahu jelas tentang benda itu, tetapi intinya memang menghancurkan sumber daya. Aku sudah membantu keluarga Lee menemukan satu jenius baru. Jika belum cukup juga, katakan saja apa yang kalian inginkan, aku cukup menggantinya. Lalu bagaimana dengan nama baik? Kata kepala suku Lee dengan nada dingin. Membuat keluarga Lee mengalami kekacauan, dan terlihat oleh banyak mata di luar. Keluarga Lee yang mengadakan upacara kolam darah terlebih dahulu, Finola Xie memiliki kekuatan darah yang berbeda dari orang lain, hingga membuat cahaya Reiki menembus langit, memancari kota Yongqing. Bagaimana bisa dikatakan mempengaruhi nama baik? Kata Eric Kin dengan kaget. Aku lihat formasi di daerah kalian sangat kuat, aku juga sengaja mengendalikan kekuatan dalam diri, seharusnya orang luar tidak akan melihatnya. Kamu sedang membela diri. Keempat tetua sedikit tercengang dibuatnya. Eric Kin benar-benar memutarbalikkan fakta, sudah menerobos ke dalam wilayah keluarga Lee, menghancurkan banyak sekali barang-barang di dalam, lalu melukai Penatua ketiga dan baru saja mengacaukan kolam darah, kini ingin mengakhiri semuanya semudah ini. Tetua di hampir tidak kuat menahan tawa. Eric Kin ini tidak hanya memiliki banyak teknik licik, bahkan mulutnya pun sangat mematikan. Kamu jangan kaget, aku telah membantu keluarga Lee membasmi seekor ulat beracun, juga menyelamatkan seorang jenius. Orang luar tidak melihat apapun, untuk apa aku dihukum? Sebaliknya aku harus mendengar ucapan terima kasih dari kalian. Kata Eric Kin dengan sangat santai. Eric Kin, aku akui pola pikirmu memang cepat, tetapi soal Reiki yang menembus langit, terbukanya kolam darah lebih awal, jangan anggap semua kultivator di dunia ini orang bodoh, mereka belum tentu percaya. Dan di dalam wilayah keluarga Lee, kamu main tangan seenaknya, menghancurkan tidak sedikit bangunan kami, semua orang juga melihat kamu memukuli Penatua keluarga Lee di depan umum. Pada akhirnya kepala suku Lee pun bicara, dia menjulurkan tangan menghadang 4 penatua yang berencana turun tangan, bersikap sangat tenang. Demi meredakan masalah ini, jerih payah yang masih harus dilakukan keluarga Lee jauh lebih banyak dari kamu yang hanya bicara santai seperti ini. Apakah kamu akui tentang ini?
Setidaknya, jasa dan kesalahanku saling seimbang bukan? Kata Erikin dengan santainya. Pembelaan diri selamanya tetap pembelaan diri. Sebelumnya dia tidak maju dan bertindak karena mengakui kesalahan, tetapi sikap Erikin saat ini malah begitu santai dan memberikan analisa sembarang padanya, dengan begitu tujuan utama pun tercapai. Oleh karena itu, jika aku memintamu minta maaf di depan semua kultivator keluarga Li, dan mengakui kesalahanmu, kamu pasti tidak akan lakukan bukan? Kata kepala suku Li. Tentu tidak akan. Kata Erikin sambil menggeleng. Baiklah jika begitu, aku berikan dua pilihan lagi untukmu. Kata kepala suku Li dengan mata sedikit terpejam. Katamu ganti rugi, boleh juga. Dalam wilayah keluarga Li, semua bangunan memiliki umur lebih dari 1000 tahun. Kamu keluarkan 1 miliar koin Jiushu saja, dengan begitu masalah dianggap selesai. Tidak ada. Alis mata Erikin terangkat, dia menolak dengan tegas. Lelucon macam apa ini? 1 miliar koin Jiushu, setara dengan 100 juta poin kontribusi Istana Bintang. Selama mengajar 3 hari, dia hanya berhasil mengumpulkan jutaan koin roh. Dan ilmu pemurnian obat pun tidak mungkin diajarkan hingga selamanya. Angka yang disebutkan benar-benar tidak masuk akal. Kalau begitu tersisa pilihan terakhir, terima tawaran taruhan dariku. Bersambung.